Sementara itu, PDI Perjuangan mempertimbangkan nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju di Pilkada Jakarta. Rekam jejak Ahok selama ini dinilai jadi modal kuat untuk meraih suara warga Jakarta di Pilkada November mendatang. Dibalikin ini yang buat suap, sekarang nggak tuh? Makanya gue bilang, panggil gue datang ke angket. Kapan tuh panggil? Biar gue jelasin semua. Gue bukain tai-tai semua itu seperti apa. Ini bukti daripada aparat hukum yang tidak kerja. Makanya yang saya nuntut aparat hukum yang dibawa Ahok. Ahok yang presiden dulu, koordinasi. Kalau saya benar, kalau saya ngomong saya susul ya, saya bilang. Berarti kami nggak salah. Kalau beliau tidak mau konversi susu, saya marah. Ini Pak Wali Kota berdiri, apakah Anda membahas di UPS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, sebelum diteruskan, apa ini nasihat untuk Bung Alfian? Lagi-lagi nasihat. Doa aja lah supaya Bung Alfian tidak bosan membimbing umat nih Bung Alfian, karena menjelang akhir zaman ini banyak kelakuan-kelakuan aneh nih Bung Alfian dilakukan oleh masyarakat kita. Baik, Bung kameramen, silakan dibacain beritanya. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kali ini ada berita kabar dari salah satu sosok yang mungkin dulu menjadi salah satu sebab Bung Alfian dipenjarakan. Karena ini diberitakan oleh TV One News. Pengamat menilai Ahok memiliki energi besar untuk maju di Pilgub Jakarta. Wah, kalau saya nanya Bung Alfian dengan teman-teman PKS, gimana kalau Ahok maju? Mereka selalu jawab, nggak mungkin, Ahok nggak mungkin maju, nggak mungkin. Jadi untuk respon awalnya, apa respon Bung Alfian dan mungkinkah Ahok maju kembali Bung Alfian? Silakan. Ya kalau dibilang mungkin, ya mungkin. Kan soal ini kan tergantung perahu. Kalau tadi disebut dalam cerita itu ada statement orang-orang PKS, ya juga jangan terlalu underestimate. Kalau nanti gabungan antara PDIP misalnya, kan ini kan orang PDIP si Ahok itu. Betul. Terus nanti dengan PSI, kan PSI juga jumlahnya cukup signifikan. Nanti tambah lagi partai A, partai B. Nah, kalau koalisi ini mendukung Ahok, ya Ahok maju. Artinya dari saya, kalau Ahok maju lagi, ya perang lagi, udah nggak ada lagi kita berdebat. Yang jelas Ahok ini adalah personifikasi dari Chinatown. Jadi Ahok itu kemarin kalah itu kalau dibilang kagak mimpi kalah, mimpinya menang doang. Jadi yang jelas kalau kita lihat sebenarnya Ahok dimunculkan itu memang udah jadi agenda yang nggak akan pernah putus. Jadi kalau partai-partai yang memang gampang digelontorkan dana dengan jumlah yang sangat besar itu, ya PKS juga harus nanya lagi, lu mau kerja sama siapa? Dulu dengan Gerindra, sekarang Gerindra ada di mana? Walaupun pemilu kali ini PKS menang, juga kalau dia sendirian pun kalah menghadapi yang lain. Coba lihat PAN ada di mana, coba lihat PSI ada di mana, coba lihat Golkar di mana. Ini kita harus mempersiapkan jihad politik kemudian untuk merancang dengan asumsi Ahok maju, berarti PKS harus segera berdiskusi dengan koalisi-koalisi, dengan partai-partai yang bisa berkoalisi untuk membuat kekuatan. Karena kekuatan masyarakat Jakarta tetap kekuatan politik Islam politik. Dan saya sebagai pribadi juga simpatisan dan ingin mendukung apa yang diperumuskan dalam bentuk kebaikan untuk umat Islam yang mungkin bisa lewat PKS. Begitu Bung kameramen. Ya Bung Alfian, tetap memang yang sering Bung Alfian sampaikan, kita jangan pernah lengah. Karena ketika kita lengah, dia maju, siapa yang bisa ngebendung? Kira-kira begitu. Ya, betul. Oke, gas aja bisa menang gitu. Nah, Bung Alfian, tapi kan kalau secara peta Pilpres kemarin, Ahok ini kan berseberangan Bung Alfian dengan rezim sekarang nih Bung Alfian. Kalau saya sih melihat pengamat yang diberitakan oleh TV One News ini modelnya kayak Kodari aja Bung Alfian. Yang suka dorong-dorong gitu. Ntar nih Jokowi 3 periode gitu kan. Ini ntar si Ahok maju nih. Jadi inilah kayak orang-orang yang disuruh supaya biar ada berita, biar ada naikin elektabilitas. Nah, sebelumnya kan sempat ada berita karena Heru Budi ini dianggap sangat gagal di Jakarta Bung Alfian.
disarankan Ahok dan Anies bersanding di Jakarta. Tapi kan ternyata itu tidak mungkin secara ideologis dan secara peraturan juga tidak bisa, Bung Alfian. Orang yang pernah jadi gubernur mencalonkan jadi wakil gubernur itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan misalkan Anies calon gubernur, Ahok calon wakil gubernur itu nggak bisa karena Ahok pernah jadi gubernur walaupun muntahan, kira-kira begitu. Nah, untuk warga Jakarta apa nih pesan Bung Alfian? Juga perlu mempersiapkan orang-orang nih Bung Alfian. Mardhani Alisera terakhir saya lihat dalam wawancara di salah satu stasiun televisi, dia malah memberikan ruang dan peluang yang besar kepada Pak Anies. Itu pendapat dia yang sangat sistematis. Dia malah bilang ketika menjelang perpisahan atau katakanlah pelepasan fungsi koalisi Pilpres kemarin, kan pernyataan Pak Presiden PKS, Pak Saihu, Ustaz Saihu, itu kan mengatakan saatnya Anies mendukung PKS. Kan begitu bahasanya. Jadi kan ada kesan bahwa Anies tidak akan dimajukan oleh PKS dalam posisi-posisi yang sifatnya eksekutif. Nah, kemudian Mardhani Alisera dalam sebuah wawancara di beberapa waktu, belum lama ini, baru hitungan 4 atau 5 hari kemarin, dia mengatakan bahwa kans untuk menjadikan Anies gubernur itu masih sangat terbuka. Nah, makanya saya bilang tadi, nggak usah terlalu menganggap nggak mungkin. Ahok itu sangat mungkin. Ahok itu Cina. Di negeri kita kalau Cina punya kemauan, apa yang nggak mungkin? Habib Rizik aja dibegitukan, Alfian Tanjung itu semuanya kalau saya garisnya Cina semua. Kalau orang Cina menginginkan FPI dibubarkan, bubar itu FPI. Ya, jadi Cina ini telah menjadi ownernya Indonesia dan itu juga harus jadi catatan khusus buat kita. Jadi kembali nasihat saya buat diri saya yang merasa dan memang iya lahir di tanah Betawi, ayo terus kita pastikan jangan sampai nanti satu-satu rumah dijual, satu-satu tanah dijual. Akhirnya masyarakat kita nggak lagi cukup secara komposisi demografi untuk mengimbangi pertarungan Jakarta. Karena Jakarta kan juga kalau boleh dibilang dengan katakanlah dengan adanya perumahan-perumahan di tepi laut itu, ya. Reklamasi itu kan juga reklamasi itu kan juga kalau mau Bung Kameramen belum cukup paham, saya bukan berarti Bung Kameramen nggak tahu, itu sudah di range untuk sekitar itu kan ada berapa blok G, blok apa, blok itu sebenarnya udah dirancang untuk 8 itu baru yang lewat laut, belum yang lewat apartemen-apartemen, belum yang lewat pasar-pasar, belum yang lewat perkampungan-perkampungan yang ada di periferal daripada kota Jakarta. Ini sebetulnya 133 titik yang akan dihancurkan ketika dia mulai menggulung Kampung Pulo, kemudian Bukit Duri Tanjakan, kemudian Kalijodo, dia sedang mengincar kemudian Condet, kemudian Mampang, kemudian Tanabang, kemudian yang lain-lain. Ini sebenarnya harus dipahami. Ahok ini serius, saya katakan serius. Kalau dia nanti betul-betul lalu disongsong oleh soal dia berseberangan Bung Kameramen waktu Pilpres, negeri ini sudah kita buktikan. Apa nggak berseberangannya Pak Prabowo dengan Jokowi? Berapa ratus orang yang ditangkap, berapa belas anak yang mati dengan mengatakan, lalu enak aja jadi menteri. Apapun penjelasannya, itu sebuah pengkhianatan terhadap sebuah perjuangan yang telah diikuti oleh rakyat banyak dengan segala kesukarelaan mereka. Ini sekali lagi, Ahok maju lagi, perang untuk kita semua, dan Ahok tetap akan dikalahkan dengan keturunan Pitung, Pitulung, dan seluruh kawan-kawan yang punya jiwa jihad di tanah Betawi. Udah ngapain kalau memang udah ibu kotanya pindah, ngapain pakai ditaruh di Jakarta lagi? Soalnya Ahok jadi gubernur IKN sana. Kenapa nggak seksi kepemimpinan dalam konteks eksekutif di IKN? Karena IKN nggak prospektus, Bung Kameramen. Betul. Iya, udah Ahok sudah jadi gubernur sana aja, ngapain Ahok di sini? Biar di sini kasih sama orang-orang sekali beranis. Boleh Aniesnya langsung atau Mardhani Alisera atau siapa saja. Yang penting dia sayang pada umat, dia sayang pada rakyat, dia adil kepada semua agama, berarti tetap membela Islam. Betul. Itu kita ingin katakan Jakarta adalah daerah khusus ibu kota Indonesia bernama Jakarta. Kita tidak akan pernah bergeser setapak pun. Beliau para pejuang-pejuang tanah Betawi akan tetap melihat generasi pejuang tanah Betawi akan terus mengawal Jakarta sebagai sentra kedaulatan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.